presentasikan tentang uh, imigran Suriah dan dampaknya terhadap Eropa. Pertama-tama kita perlu ke latar belakang. Saya menjelaskan latar belakangnya. Imigran Suriah ini migrasinya dimulai sejak terjadinya Arab Spring tahun 2011, di mana instabilitas politik di kawasan tersebut, di kawasan Timur Tengah, merembet juga ke Suriah dan menyebabkan ketidakstabilan politik di negara tersebut. Sehingga banyak masyarakat Suriah yang memutuskan untuk mengungsi keluar wilayah Suriah seperti ke negara-negara tetangganya dan juga ke Eropa. Adapun pada puncak sendiri itu tahun 2015 itu tercatat sekitar 1,3 juta orang mau meninggalkan Suriah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti negara tetangganya dan benua Eropa. Tetapi bukan berarti para pengungsi itu diterima begitu saja saat mereka pergi ke Eropa. Dan perjalanan ke Eropa sendiri merupakan perjalanan yang sangat menantang, terutama yang kata memilih untuk melalui jalur laut, di mana banyak korban jiwa yang berjatuhan dikarenakan kapal tenggelam dan semacamnya. Lalu saat mereka di Eropa, mereka tidak langsung diterima begitu saja. Di mana permasalahan yang muncul adalah adanya Islamofobia atau fobia terhadap agama Islam yang mulai muncul dalam sentimen Eropa, orang-orang Eropa. Di mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya. Nah, Islamofobia ini sendiri diperburuk oleh serangan teror di beberapa kota di Eropa seperti di Paris tahun 2015 dan di Brussels, Belgia. Dan di mana serangan teror ini semakin memperburuk citra Islam di masyarakat Eropa dan berimbas terhadap pandangan masyarakat Eropa terhadap para imigran juga. Selain itu, beberapa insiden yang dilakukan oleh imigran itu sendiri semakin memperburuk citra mereka. Seperti salah satunya adalah insiden malam tahun baru 2016 di Cologne, Jerman, di mana dilaporkan banyak perempuan Jerman yang mengalami kekerasan seksual dari para imigran yang berpesta di kota tersebut. Nah, adapun hal-hal tersebut dan Islamofobia dan dipengaruhi hal-hal tersebut menyebabkan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan partai sayap kanan dan para politikus sayap kanan radikal di Eropa. Beberapa di antaranya adalah Perdana Menteri Viktor Orban dari Hongaria, di mana dia ini merupakan Perdana Menteri pada saat krisis imigran ini terjadi, dan dia memiliki sentimen yang anti-imigran. Dan berikutnya adalah salah satu politikus dari Italia, yaitu Matteo Salvini. Yang sama seperti Orban juga memiliki sentimen anti-migran. Tetapi tidak semua negara itu membenci imigran. Ada beberapa negara yang cukup menerima imigran dengan baik, yaitu Jerman dan Swedia. Bahkan kedua negara tersebut membuatkan suatu kebijakan integrasi yang alasannya dan bagaimana integrasi maksudnya akan dijelaskan oleh teman saya pada PPT selanjutnya. Baiklah, berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Berikutnya adalah analisis politik dan keamanan, mengapa ada beberapa negara Eropa yang menolak imigran, seperti contohnya itu Polandia dan Hungaria. Mereka dua negara ini adalah negara yang sangat keras dalam menolak pengungsi. Yang pertama ada Polandia. Nah, Polandia ini sebenarnya tidak mengherankan jika Polandia bertentangan dengan Uni Eropa terkait isu pengungsi, karena Polandia itu juga kontra dengan Uni Eropa dalam isu-isu progresif lainnya, seperti contohnya hak-hak LGBT, hak-hak aborsi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya pada tahun 2015 itu saat krisis pengungsi sedang dalam puncaknya,
Polandia bersedia untuk menerima sekitar 2.000 pengungsi. Pada waktu itu pemerintahan masih dikuasai oleh partai Civic Platform yang masih agak menerima pengungsi. Akan tapi pada tahun itu juga eh, Partai Hukum dan Keadilan memenangkan pemilihan parlemen. Dan sejak saat itu retorika pemerintah Polandia terhadap pengungsi pun menjadi berubah. Sejak saat itu pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi isu pengungsi, di mana pemerintah menghubungkan isu pengungsi dengan permasalahan ancaman terhadap keamanan negara. Eh, Selain itu ditambah dengan keadaan masyarakat Polandia yang homogen dan konservatif menjadi faktor yang memperkuat sekuritisasi isu. Eh, ha- Hal ini dikarenakan masyarakat yang homogen kurang bisa menerima pengungsi yang memiliki budaya yang berbeda, sehingga masyarakat juga mendukung posisi pemerintah Polandia yang menolak pengungsi. Berikutnya, berikutnya adalah Hungaria. Hungaria juga salah satu negara yang dengan retorika dan kebijakan anti pengungsi yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan oleh para politisinya yang banyak menyerukan bahaya pengungsi dan dengan membawa alasan bahwa mereka akan mengancam keamanan dan eh, mengancam budaya Hungaria. Eh, Narasi yang disampaikan politisi anti imigran ini mempunyai tujuan politis, sama seperti di Polandia. Eh, Pemerintah Hungaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban eh, tentunya yang menginginkan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah ia miliki sejak 2010. Eh, Dahulu pada saat Hungaria masih dipengaruhi oleh Uni Soviet, Viktor Orban adalah seorang aktivis yang mendapatkan panggung politik dengan menggunakan isu tentang demokrasi seperti menyuruhkan pemilihan umum yang bebas dan dan penarikan pasukan Uni Soviet dari Hungaria. Sekarang Viktor Orban membutuhkan suatu isu yang dapat memikat masyarakat Hungaria. Isu yang tepat adalah isu tentang imigran, karena masyarakat Hungaria juga sama seperti masyarakat Polandia, sama-sama homogen dan sama-sama konservatif. Hal itu terbukti dari survei yang dilakukan Pew Research Center pada 2016 yang menunjukkan bahwa 76% orang Hungaria percaya bahwa pengungsi akan meningkatkan kasus terorisme di negara mereka. Lanjut. Ya, di sini saya menjelaskan tentang aspek ekonomi, di mana setelah orang-orang dari adanya Arab Spring tadi kan pindah ke Eropa. Kemudian ini membuat imigran dari Arab tersebut atau dari Suriah ini nantinya akan memenuhi dari Eropa. Kemudian hal ini akan memunculkan apa ya, kuota atau populasi yang tinggi dari imigran tersebut. Hal ini dipilih oleh masyarakat Arab ini karena adanya sifat keterbukaan dari bangsa Eropa atas adanya imigran dengan instrumen untuk mengaplikasikan dari perlindungan hak asasi manusia yang manusiawi. Nah, di samping adanya kewajiban tersebut, negara-negara Eropa negara Eropa ini sebenarnya ada kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini terjadi akibat adanya tingkat kesuburan atau fertilitas dari negara-negara Eropa ini turun. Namun di sisi lain, untuk taraf hidup mereka itu justru naik pada bangsa Eropa ini. Sehingga ini memunculkan bahwa di Eropa sedang terjadi aging population status. Sehingga ini membuat Eropa akan bergantung pada migrasi. Hal ini tentunya utamanya pada negara Jerman.
Dimana negara Jerman ini sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Universitas Coburg bahwa pimpinan ahli pasar kerja, mana dalam permintaan tersebut dijelaskan bahwa Jerman membutuhkan sekitar 260.000 pekerja migran untuk menutup permintaannya di tiap tahunnya. Sehingga ini akan menjadi sebuah peluang bagi Jerman untuk memperkerjakan para imigran. Sehingga untuk menyelaraskan antara para imigran dan juga masyarakat Eropa itu sendiri, Eropa membuat usaha untuk mengintegrasikan antara migran dan juga masyarakatnya. Sehingga hal ini digunakan untuk memberi keuntungan antara kedua pihak tersebut, baik masyarakat umum maupun juga migran tadi. Di mana dengan mengintegrasikan ini akan meningkatkan keterampilan dan juga akses pekerjaan yang berkualitas tanpa melihat adanya jenis identitas dari asal, jenis kelamin, ras, etnis, agama, maupun orientasi seksual. Hal ini juga dipentingkan untuk meningkatkan martabat hidup diri, di mana untuk menggunakan keterampilan dan potensi migran ini akan membuat pasar tenaga kerja lebih inklusif dan juga mempengaruhi kohesi masyarakat Eropa. Sehingga kesejahteraan migran dan juga masyarakat umum itu terjamin. Namun dengan seiring banyaknya migran yang terus berdatangan ke Eropa, hal ini membuat sangat tinggi jumlah migran yang datang ke Eropa. Hal ini sesuai dengan survei Chatham House, di mana bahwa survei tersebut menghasilkan bahwa adanya image yang negatif pada migrasi dari migran Muslim yang datang ke Eropa, di mana para responden itu mengharuskan migrasi lebih lanjut untuk negara Muslim itu diberhentikan. Hal ini dipresentasikan pada 55% responden yang setuju atas pemberhentian ini. Nah, hal ini ada karena adanya rasa tidak aman dari masyarakat Eropa akibat adanya trauma dari serangan teroris yang telah disebutkan tadi. Sehingga hal ini menunjukkan adanya sikap negatif dari warga Eropa terhadap migran Muslim. Mengingat adanya terorisme yang telah terjadi di Eropa yang melunturkan kedamaian Eropa dan juga melunturkan nilai demokrasi, pluralis dan juga toleransi masyarakat Eropa. Oke, selanjutnya mengenai aspek sosial, melihat dari imigran untuk alasan mereka berpindah kepada Jerman Inggris karena persepsi mereka tentang Eropa, terutama Jerman dan Inggris, memberikan sebuah kesejahteraan dan keamanan yang stabil untuk para migran. Itu dibuktikan dengan terkhususnya dalam negara Jerman ialah dengan pada pasal 20 dan pasal 28 dengan jaminan sosial dan kesejahteraan umum kepada imigrasi. Nah, itu di dalam data dari ilmuwan bahwasannya 980 miliar euro untuk mengeluarkan untuk jaminan kepada imigrasi dan masyarakat umum seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya migran yang keluar membuatkan sebuah dampak kepada masyarakat umum, yaitu dengan kecerumbuan sosial terhadap masyarakat umum kepada imigran dan
menyebarkan sebuah isu, yaitu Islamofobia. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas mengenai Islamofobia. Islamofobia adalah sebuah tindakan seseorang yang kontroversial, merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam atau kepada umat Islam yang itu tidak didasari oleh bukti yang nyata dan hanya untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap orang yang tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, Islamofobia itu sudah ada pada sejak tahun 1980-an, tetapi populer pada peristiwa yang 11 September 2001 dan itu menjadikan Islamofobia benci terhadap umat Islam. Nah, di Eropa tersendiri gelombang teror pada waktu peristiwa 11 September itu menyebabkan gelombang teror meningkat signifikan dan menyebarkan sebuah kebencian kepada umat Islam, terutama yang imigran di Jerman dan Inggris, pendukung gerakan anti-Islam yang secara terang-terang menyebarkan propaganda Islamofobia dengan beragam sarana, adanya kecenderungan peningkatan dalam Islamofobia di negara-negara Barat. Sebagian besar memang pemicu dari serangan 11 September itu. Nah, dampaknya yang pertama ialah dari Jerman menimbulkan sebuah tindakan yaitu diskriminasi kriminal dan ada sebuah gerakan di Jerman yaitu Pegida, Patriot Europäer gegen die Islamisiierung des Landes. Pegida ini itu adalah sebuah gerakan patriot Eropa yang menentang Islamisasi yang itu lahir di Dresden. Itu sudah ada pada tahun 2014 Oktober. Aksi propaganda dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Pegida ini berawal dari Desember 2014 di kota Dresden. Pada masa itu banyak demo secara besar-besaran dari kelompok gerakan itu yang membuat kestabilan negara juga semakin menurun karena adanya gerakan itu. Nah, sedangkan di dalam Inggris sendiri itu umat Islam yang berada di Inggris imbasnya ialah pendidikan Muslim yang pada itu cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kualifikasi yang buruk. Di kehidupan sosialnya juga mendapatkan sebuah kencaman, didiskriminasi, dikucilkan, dan lain-lain. Pekerjaan Muslim juga pada di Inggris itu kebanyakan bekerja di sekitar low skill, di market-market atau ada yang menjadi tukang sampah, ada yang pokoknya skill labor market. Dan itu menjadikan sebuah pengangguran yang sangat besar dalam ekonomi mayoritas Muslim dalam masa kemiskinan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Kami dari kelompok F. Berikutnya akan dilanjutkan oleh kesimpulan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa sikap Uni Eropa terhadap imigran dari Suriah, refugees, itu dapat dibilang agak kompleks karena dapat dilihat dari beberapa aspek sebelumnya. Itu ada plus minus dari penerimaan imigran tersebut. Bagi yang menerima, mereka sudah ada peraturan atau kayak undang-undang yang mereka miliki untuk mengatur dari imigran-imigran tersebut. Dan yang tidak menerima kebanyakan dikarenakan karena takutnya akan tingkat terorisme yang tinggi, dan juga bisa disebabkan oleh Islamofobia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di Google Classroom. Kami dari kelompok F
mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.